Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang kudus, Allah yang layak dipuji dan disembah. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa di sepanjang hari ini. Oleh karena kekuatan Tuhan, kami dapat melewati semuanya. Terima kasih untuk sukacita, damai sejahtera yang Tuhan selalu limpahkan dalam hati kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami ya Bapa, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur pasal yang ke-54. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Mazmur 54 ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Tertulis demikian. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku. Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Allah. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan, sebab Ia melepaskan aku dari segala kesesakan, dan mataku memandangi musuhku. Saudara yang dikasihi Tuhan, sejumlah perpustakaan di Inggris dan di Wales membuat sebuah proyek untuk menjadikan gedung perpustakaan sebagai tempat penampungan atau shelter bagi orang-orang yang berkekurangan dan yang tidak punya rumah, khususnya selama musim dingin pada tahun ini. Suhu rendah hingga di bawah 0 derajat selama bulan Desember sampai Februari dapat membahayakan keselamatan mereka yang tinggal di luar ruangan. Proyek ini merupakan salah satu sikap dalam meresponi krisis ekonomi yang terjadi di wilayah Inggris dan Wales yang begitu berdampak pada kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka. Kita melihat di sini adanya sebuah semangat cinta kasih yang diwujudkan dalam sikap membantu orang yang sedang dalam kesusahan atau ancaman penderitaan. Sebagai sesama manusia ciptaan Tuhan, hati kita akan berbelas kasihan terhadap mereka yang sedang menghadapi persoalan. Namun kontras dengan hal ini, ada juga orang-orang yang tidak senang menolong, tapi sebaliknya bergembira melihat kemalangan orang lain. Bahkan dengan sengaja ingin menjatuhkan dan menghancurkan sesamanya. Mazmur 54 ini berisi doa dalam menghadapi musuh. Ada saja orang-orang yang menginginkan kematian Daud, bahkan orang yang kepadanya Daud meminta tolong. Di ayat yang kedua, di situ tertulis ketika orang Zifi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami. Seharusnya orang-orang Zifi ini tidak memberitahukan kepada Saul, karena Saul mau membunuh Daud. Dan orang-orang Zifi ini dipercaya oleh Daud sebagai sahabatnya, yang mana seorang sahabat pasti akan menolongnya. Tapi pada kenyataannya, orang-orang Zifi ini ternyata tidak menyukai Daud. Kita perhatikan saudara, bahwa dalam kehidupan kita, ada saja orang-orang yang bersifat seperti kaum Zifi ini. Mereka kelihatannya baik dan melindungi, nampaknya manis dan mengasihi, tapi sebenarnya mereka ingin menghancurkan kita. Mereka memusuhi kita tanpa sepengetahuan diri kita. Mereka manis di bibir, tapi pahit di dalam hati. Daud dalam keadaan ini dapat dikatakan sudah terjebak, karena tanpa disadarinya ia dikhianati. Tapi kita melihat di sini saudara, bahwa walaupun ada ancaman yang tertuju padanya, Daud mengalami pertolongan Tuhan yang menyelamatkan nyawa dan hidupnya. Dari ayat-ayat ini saudara, kita melihat ada 3 peranan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan hanya bagi Daud, tapi bagi kita semua yang hidup di masa sekarang ini.
Yang pertama adalah Tuhan sebagai penolong. Ketika kita dalam kesukaran dan membutuhkan pertolongan, Tuhan hadir memberikan apa yang kita perlukan. Kita tidak dapat mengandalkan manusia, hanya Tuhanlah yang dapat kita andalkan. Yang kedua, Tuhan sebagai penopang. Ketika kita sudah lemah dan tidak berdaya, ketika kita hampir terjatuh, Tuhan menjadi penopang yang membangkitkan kita kembali dan memberi kekuatan untuk tetap berdiri dalam menghadapi apapun. Yang ketiga, saudara, Tuhan sebagai pembebas. Ketika kita mengalami jalan buntu, tidak ada jalan keluar, dan kita seperti terjebak dalam suatu pusaran masalah, Tuhan memberikan kelepasan bagi kita. Tuhan mengeluarkan kita dari persoalan dan memberikan kita kemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh Tuhan itu baik. Pertolongan kita datang dari Tuhan. Manusia bisa saja membenci kita, tapi satu hal yang pasti, kita dikasihi Tuhan. Manusia bisa saja merencanakan yang tidak baik kepada kita, tapi yang pasti Tuhan punya rencana yang indah atas kita. Manusia bisa saja hendak menjatuhkan diri saudara dan saya, tapi Tuhan membangun dan membuat kita tegak berdiri dalam kemenangan. Mari kita bersyukur selalu kepada Tuhan karena kebaikannya. Sungguh kesetiaannya kekal dan kasih-Nya tetap bagi kita selama-lamanya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang kudus, Allah yang hidup dan benar. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajar kami untuk selalu berharap bersandar kepadamu. Karena Tuhanlah pertolongan kami. Engkau adalah penopang bagi kami, dan Engkau yang memberikan kami kelepasan. Kami tidak dapat mengandalkan manusia, kami hanya dapat mengandalkan Tuhan saja dalam hidup ini. Manusia bisa membenci kami, tapi kami bersyukur karena Tuhan selalu mengasihi. Manusia bisa menjatuhkan kami, tapi kami bersyukur karena Tuhan selalu mengangkat kami. Engkau baik ya Tuhan, tidak pernah membiarkan, tidak pernah meninggalkan, tapi Engkau selalu beserta, hadir bersama kami, menolong dan menopang kami. Karena Engkau ya Tuhan kami kuat sampai saat ini. Karena Tuhan kami akan terus bersuka cita dan bersemangat dalam melangkah menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Berkati kami di sepanjang malam ini. Berikan kami tidur yang nyenyak. Penuhi hati kami dengan kedamaian dan ketenangan yang daripada-Mu. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Kami bawa kepada-Mu setiap permohonan doa, setiap pergumulan yang dialami, agar Tuhan melawat, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, memberi semangat baru kepada yang berputus asa, melepaskan yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dan memberikan jalan keluar bagi yang sedang dalam persoalan. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.